pembuktian itu tidak sah. Jadi kemarin yang disampaikan alat bukti itu masalah tes DNA dinyatakan sah dan kami akan tegas akan menolak. Siapa? Mas ya, Bagaimana agenda hari ini Pak untuk persidangan Pak? agenda hari ini rencananya tuntutan. Kami sebelum tuntutan kemarin menjanjikan sama Pak dari jaksa untuk tertulis asli Pak namanya surat keterangan DNA. DNA. Pembanding Pak ya? Pembandingkan hari ini harus ada pembandingnya. Bila kalau jaksa tidak bisa menghadirkan ahli, itu berdasarkan pasal 239 KUHP harus membuat berita acara pejabat yang berwenang. Ya, berita acara sumpah dari pejabat yang berwenang. Nah, bila tidak ada acara sumpah dari pejabat yang berwenang, maka pembuktian itu tidak sah. Jadi kemarin yang disampaikan alat bukti itu masalah tes DNA dinyatakan sah dan kami akan tegas akan menolak bila satu kalau itu asli tidak bisa ada pembandingnya, kemarin fotokopi tidak ada aslinya. Kedua, ahli tidak hadir, dan kalau tidak hadir harus membuat berita acara sumpah dari pejabat yang berwenang berdasarkan pasal 239. Berbentuk surat Pak ya? Iya. Kalau tidak saksi ahli tidak hadir harus ada berita acara sumpah dari berita acara. Kalau tidak ada berarti tidak sah, tidak ada autentikasi. Atau bahasa hukumnya mungkin hakim bisa mengesampingkan atau tidak sah. Ya itu hakim yang akan menilai. Ya, itu urusan hakim yang menilai. Tapi berdasarkan pasal 239 KUHP seperti itu. Jelas tidak sah ya. Jelas tidak sah. Artinya tidak bisa dijadikan alat bukti. Tidak bisa menjadi alat bukti. Bagaimana mengenai KUHP yang baru sebagai alat bukti Pak? Itu ada 8 yang terbaru. Iya. Di nomor 7 itu ada namanya pengamatan hakim. Nah, pengamatan hakim itu berdasarkan alat bukti tadi yang disampaikan. Hakim itu harus bisa mengamati beberapa fakta-fakta persidangan disesuaikan dengan alat bukti tadi, misalnya CCTV dan bukti elektronik lainnya gitu. Mengenai informasi kemarin bahwa sudah sampaikan bahwa DNA atau donor darah yang ada di TKP kios itu adalah dikatakan betul DNA atau donor darah dari korban Budi Pak. Misalkan kalau hari ini semua yang disampaikan atau disyaratkan bisa dihadirkan hari ini, apa tanggapan Bapak sebagai kuasa hukum Ririn, terdakwa Ririn, mengenai bahwa darah itu betul darah korban Budi? Seperti saya sampaikan tadi, jadi kalau misalnya itu tidak ada tadi yang saya sebutkan berita acara sumpah, tapi misalnya ada dan itu ada noda darah tadi yang ditanyakan, saya tetap berkeyakinan Ririn itu tidak ada kaitannya dan tidak terlibat dalam kios tadi, warung tadi itu, ya. Nah, makanya saya bisa dari mulai awal juga pelaku lain itu yang harus dibuktikan sebetulnya. Yang ada semuanya kan ada 5 harusnya pelaku lainnya termasuk Ahmad Yani itu sekarang belum ditemukan. Untuk pembuktian dari apa yang disampaikan oleh terdakwa Ririn, ada yang mengatakan bahwa yang mengatakan harus membuktikan. Artinya itu kan informasi pertama dari Ririn Pak. Berarti dari Ririn sendiri harus bisa membuktikan bahwa keempat yang disebutkan oleh Ririn, yaitu Joko, Yoga, Hardi, dan Ahmad Yani,
harus dibuktikan keberadaannya Pak. Tapi sampai detik ini tidak ada pembuktian keberadaan mereka Pak. Gimana Pak? Nah, itulah dia. Ini yang terjadi carut-marut sekarang itu karena eh, awal dari mulai pemeriksaan sejak diperiksa di Polres ya, mulai penyelidikan dan penyidikan. Nah, kami sebagai kuasa hukum tidak sebagai kuasa hukumnya Ririn dan awalnya tidak kuasa hukum Ririn dan Rio awalnya seperti itu, ya kan? Saya kuasa hukum ini setelah ada jadi terdakwa Ririn dan jadi terdakwa. Gitu. Jadi inilah seperti yang kemarin disebutkan oleh orang didatangkan ahli juga, inilah unprofesional dari pihak penyidik. Satu lagi Pak, biasanya kuasa hukum itu selalu berkomunikasi dengan kliennya. Ya. Musuh terbesar daripada kuasa hukum adalah klien yang berbohong. Nah, pertanyaannya adalah pada saat terdakwa Ririn mengatakan bahwa yang digotong itu adalah beras dan telur, apakah memang itu sudah disampaikan sebelumnya kepada kuasa hukum atau jawaban itu spontan keluar dari Ririn sendiri? Kami beberapa kali sudah mendatangi di rapat juga dengan Pak Tony bahwa yang disampaikan masalah yang di toko warung itu bukan mayat, adalah dua karung beras dan telur. Dan saya beberapa kali menyampaikan, Pak Tony juga menyampaikan beberapa kali itu sampai dia bersumpah itu bukan mayat dan itu adalah 2 karung beras dan telur. Apakah itu disampaikan oleh Ririn sebelum persidangan, Pak? Betul. Sebelum persidangan juga betul. Waktu ada CCTV itu ada seperti nandu apa? Iya. Itu dia ngomong sampai bersumpah itu bukan mayat. Saya. Baik Pak, saya ingin ini Pak, ini kan sudah mau mulai tuntutan ya. Ya. Nah itu kan ternyata sampai sekarang CCTV di seberang rumah TKP itu di toko material kan belum dihadirkan di persidangan. Apalagi berharap dari ahli digital forensik bisa hadir. Gimana Pak tanggapan? Ya itulah. PH. Itu kan itu kan jadi kabur ya. Iya betul. Jadi kabur dan tidak jelas. Kalau CCTV itu kan harus ada hasil dari digital forensik dan harus dihadirkan dari ahlinya. Kan begitu. Selama ini kan tidak ada Di jam-jam krusial itu tidak ada. Itu gimana tanggapannya Pak? Ya itulah Telepon makanya PH. ini kan saya bilang tadi itu unprofesional dari pihak penyidik. Kenapa dari awal tidak disertai dengan digital forensik? Itu terang. Terus ada lagi Pak, saya percaya dengan namanya LD Prakosa itu, pengacara atau penasihat hukum terdakwa awal-awal Pak, sebelum mengundurkan diri ya. Itu kan dia yakin betul pada saat pemeriksaan ada 4 sosok yang masuk, bahkan ciri-cirinya jelas dijelaskan. Itu gimana tanggapannya? Ternyata CCTV di jam-jam krusial itu sampai sekarang, antara jam 10 sampai jam 5 misalnya, itu nggak bisa dihadirkan. Itu gimana? Alasannya loncat katanya. Ya itu begitu Pak. Makanya saya bilang ini apa unsur sengaja bagaimana akhirnya dipotong-potong seperti itu. Ya. Harusnya CCTV itu kan berjalan terus. Betul. Berhenti lagi nggak jelas. Harusnya ada timingnya itu kan misalnya jam 10 ini ada jam setengah 10 jam 11 gitu. Ternyata kan terpotong-potong gitu kan. Ya. Nah ini yang perlu diwaspadai masalah CCTV tadi, apalagi tidak disertai dengan hasil dari digital forensik gitu ya. Jadi kabur dan tidak sah menurut saya. Ini berandai-andai Pak, misalnya sampai putusan itu tidak dihadirkan juga, tidak ada penjelasan di ruang sidang menjadi fakta persidangan. Ini gimana? Langkah apa yang akan ditempuh oleh PH-nya Ridwan? Ya paling kita serahkan kepada hakim aja. Hakim pasti akan menilai. Hakim itu sebetulnya hanya memeriksa keterangan saksi dan memeriksa alat bukti. Keterangan saksi itu ada nggak yang berkesesuaian di situ? Kan seperti itu, hanya tugas hakim lah. Terus kedua juga harus ada keyakinan hakim juga kan, berat. Walaupun ada alat bukti. Nah ini kami serahkan kepada hakim saja lah nanti yang menilai. Yang jelas kami sudah menyampaikan bahwa alat-alat bukti tadi itu tidak sah ya, tidak sah untuk menjadi dasar hukum. Iya.
Ya udah, udah. Oke, Ya. makasih Baik, Pak. terima kasih banyak Ya, Pak. sama-sama. Ya. Yuk.